Baiklah, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan khusus tema kali ini saya akan membahas sesuatu yang unik yang akan menjadi makna kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi waktu itu Tuhan ingin menaikkan Elia ke surga dan berjalan dari Gilgal. Ya, itu. Setelah itu Elia bilang ke Elisa, baiklah aku tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa ingin mengikutinya, ya. Maka Elia dan Elisa pergi ke Betel dan waktu itu keluar rombongan nabi, ya. Gitu. Setelah itu Elia bilang, setelah itu abangnya rombongan nabi yang datang mendapatkan Elisa bilang, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Elisa bilang, ya saya udah tahu. Elia bilang, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi Elisa tetap kekeh ingin mengikuti Elia terus, ya. Waktu itu mendekatlah rombongan nabi di Yeriko dan Elisa bilang lagi, apakah kamu tahu kalau Elia mau naik ke surga? Elisa bilang, aku juga udah tahu. Setelah itu Elia bilang, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Sekali lagi Elisa tetap ikut berjalan ke sungai Yordan, sungai di mana waktu itu Yosua dan para umat Israel maksudnya melihat mujizat yang luar biasa dari Tuhan, di mana para imam berjalan membawa tabut Tuhan dan sungai itu terbelah, ya, gitu, ya. Dan mereka pun berjalan. 50 orang nabi itu berjalan, ya. 50 itu sebenarnya apa artinya Pentakosta? Kalau kalian tahu dan kalian ingat, 50 hari, ya. Bukan gereja Pantai Costa, itu beda lagi ceritanya, ya. Ya, itu Pentakosta itu artinya 50 hari, ya. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Karena itu juga udah termasuk 40 hari setelah dalam perjalanan di dunia setelah kebangkitan, dia naik ke sorga, ditambah dengan 10 hari mereka menunggu Roh Kudus turun, ya. Setelah itu Elia mengambil jubahnya, digulung, dipukul di atas air, maka terbelah airnya. Terbelah, pecah. Maka mereka berdua berjalan. Setelah mereka sampai ke sana, Elia bertanya pada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Elisa menjawab, ya, aku ingin meminta 2 bagian dari rohmu. Hah? Apa itu 2 bagian roh? Ya, kalau kalian bertanya, apa itu 2 bagian roh? Mari kita baca di Ulangan 21 ayat 17. Ya. Sebab ini sangat berkaitan karena ini ada maknanya kalau kalian baca. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini berbicara tentang hak dari Yesus. Ini berbicara tentang hak kesulungan, ya. Hak kesulungan dimana sebab Yesus juga anak sulung sih, ya. Hak anak sulung, ya, hak anak sulung yang mendapatkan firman dan kuasa dari Tuhan, ya. Setelah itu Elia bilang, ya, kepada Elisa mengenai 2 bagian roh. Yang kamu minta itu sebenarnya sulit sekali, tetapi jika kamu melihat aku naik ke sorga, maka itu terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil bilang-bilang, tiba-tiba kereta datang, ya. Kereta berapi dengan kuda memisahkan keduanya. Maka Elia naik ke sorga dalam angin badai.
Setelah itu Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkuda." Maka Elia sudah menghilang. Setelah itu tidak dilihatnya lagi. Lalu tiba-tiba ada pakaiannya Elia jatuh. Tek, itu pakaiannya yang dipakai tadi. Ya. Sesudah itu bajunya terjatuh dan dia pulang lewat jalurnya, ya. Dia pulang lewat Sungai Yordan dan dia mengambil jubah. Terus pas dia pukulkan, dia bilang juga, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Dia pukul, airnya juga terbelah. Ini adalah mujizat pertama secara tidak sengaja yang tertulis di Alkitab yang dilakukan oleh Elisa. Ini baru mujizat paling pertamanya dia sebenarnya, yaitu membelah Sungai Yordan. Ya. Ketika itu rombongan nabi yang dari Yeriko melihat bahwa roh Elia sudah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia dan sujud menyembah Elisa dan sampai ke tanah. Mereka bilang, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung dan salah satu lembah. Jangan suruh pergi." Tetapi mereka bilang, mendesak dia sampai memalukan. Dia bilang, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Jadi 50 orang ini mencari Elia, padahal kan Elia sudah naik ke surga. Logikanya dia udah naik, awannya dia udah lewat gunung dong, lewat gunung yang tinggi, ke atas. Nggak ketemu 3 hari, ya. Ketika tinggal Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkata Kabia, "Bukankah udah aku bilang jangan pergi, ya? Kan dia memang udah di sana, udah di surga bersama Allah Bapa." Ya. Sebenarnya kita melihat Elia adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Ya. Mungkin ya Tuhan bisa memberikan bukan mungkin, ini pasti ya. Tuhan pasti memberikan 5.000 orang makanan, ya. Tetapi ada orang yang akan berkhotbah di depan 50.000 orang, 500.000 orang, bahkan sampai 5 juta orang yang ditonton di seluruh dunia. Ada. Karena Roh Kudus turun dan Roh Kudus bekerja lebih banyak lagi, lebih meluas di seluruh dunia. Seperti yang kalian lihat di Pentakosta, karena Roh Kudus turun, banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Ya, kalian lihat orangnya bukan dari orang Ibrani, tapi dari seluruh dunia. Bahkan kalau seandainya tidak sampai hari ini, mungkin kita masih nyembah pohon. Ya, berterima kasihlah pada Tuhan, karena Tuhan baik. Ya, Elisa memang adalah gambaran kita pelayan Tuhan. Ya, juga gambaran rasul-rasul yang saat itu, ya. Dia berbuat lebih banyak lagi melayani jemaat, ya. Kalau Tuhan bisa melayani 5.000 orang, murid-murid Tuhan bisa melayani lebih banyak lagi. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Baik, sekian firman hari ini. Bila ada tambahan atau ada kesan lain atau makna lain yang bisa kalian dapatkan, silakan komen di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita lihat apa saja yang Elisa lakukan. Ya, sebab minggu depan sampai seterusnya saya akan membahas berbagai mujizat Elisa secara perlahan, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.